Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarat al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab Tafsir Jalalain halaman 52, surat Al-Imran ayat ke-50, baris nomor 6 dari bawah. Wajitu bantakah sing kaulah kumda kebanjir kapi musaddiqon halai saya benderaki lima daga kitab baina yadaya saya tetap bun adaan kaula qabli tegese sebelumna kaula minat Taurat nyata dari kitab Taurat. Wali uhillah ban karena sopa jangalalaki kaulah lakum daga banjir kapi ba'dalladzi da kesadaja hewan hurima seihramaki hewan alaikum ing atasen banjir kapi fiha dalam Taurat. Fa uhillah maka pas ngahalalaki kaulah lakum daga bani Israil minas samaki nyata dari cukok wa tariban manuk mada ke hewan la siyata setada pona patolang lahu panikai kandi ma kila itu waki pona padabu ihillah halalaki aljami'u pona pa sakapina. Fa ba'dun maka tining lafad ba'dun bimana kullin paneka makna kullin. Jadi dalam lafad ba'dalladzi hurrima alaikum itu adalah merupakan sebuah majas ya, majas mursal ya, min itlaqil juz wa iradatil kull. Melafatkan sebagiannya namun yang dimaksudkan itu adalah keseluruhan. Jadi seluruh dahulu kala sebelum Nabi Isa itu hewan-hewan tersebut itu dihalalkannya, namun setelah datangnya diharamkannya, namun setelah datangnya Nabi Isa justru keadaannya hewan tersebut dihalalkannya. Makanya di sini dikatakan uhillah al-jami'u fa ba'dun bimakna kullin. Jadi ba'dun di ba'dalladzi tersebut adalah merupakan sebuah lafaz yang bermaknakan bermaknakan kul, yakni min itlaqil juz wa iradatil kul. Surat Al-Imran ayat ke-50 ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan sekalangan ulama mufassirin ya diungkapkan dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya datangnya ayat ke-50 daripada surat Al-Imran ini adalah demi untuk menasah atau merevisi hukum-hukum yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh kitab Taurat, yakni yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian dinasah alias direvisi oleh hadirnya kitab Injil yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada pula yang mengatakan, sebagian lagi di antara ulama mufassirin ya diungkapkan dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya adanya kitab Injil tersebut itu tidak untuk menyalahkan kitab Taurat, tidak demikian, sama sekali tidak menasah atau merevisi suatu hukum apapun di dalam kitab Taurat tersebut, melainkan menghalalkan bagi mereka sebagian hal yang diperselisihkan ya.
yang diperselisihkan di antara mereka karena adanya sebuah kesalahpahaman, lalu Nabi Isa datang untuk membuang tabir kepalsuan itu. Hal tersebut diungkapkan demikian oleh sebagian kalangan ulama mufassirin karena berdasarkan ayat surat Az-Zukhruf, ya, ayat ke-63, wa liubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi. Jadi datangnya kitab Injil tersebut demi untuk menjelaskan seluruh hewan yang sebelumnya itu diharamkan, yang telah diperselisihkan oleh sekalangan kelompok kaum Bani Israel tersebut, sehingga datanglah kitab Injil tersebut musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Jadi tidak untuk menyalahkan, ya, tidak untuk menyalahkan kepada adanya kitab Taurat yang sebelumnya telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, melainkan keadaannya kitab Injil ini datang ke tengah-tengah kalangan kaum Bani Israel demi untuk membenarkan tentang apa yang sudah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat tersebut. Sehingga dengan demikian wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi demi untuk menghalalkan semua hewan yang dahulu kala itu diharamkan bagi mereka. Kemudian setelah datang Nabi Isa alaihissalam kepada mereka, kemudian hewan-hewan tersebut itu dihalalkannya, semisal seperti minas samaki wa thairi, dari ikan-ikan, ya, dari ikan dan burung, mala siyatalahu, burung dan ikan yang tidak memiliki tulang, ya, burung dan ikan yang tidak bertulang. Semisal ikannya seperti ikan apa, ya, ikan cumi-cumi, memang keadaannya cumi-cumi tersebut tidak memiliki tulang. Maka dahulu kala sebelum hadirnya Nabi Isa alaihissalam, ikan cumi-cumi tersebut itu diharamkannya. Namun setelah datang Nabi Isa, justru keadaannya ikan cumi-cumi tersebut dihalalkannya. Wakila uhilla al-jami'u. Jadi sebagian lagi mengatakan apa? Segelintir lagi mengatakan bahwasanya Nabi Isa tersebut datang ke tengah-tengah mereka demi untuk menghalalkan segala sesuatu yang sebelumnya diharamkannya. Jadi untuk kehadirannya Nabi Isa alaihissalam hadir ke tengah-tengah kalangan kaum Bani Israel demi untuk menyempurnakan ajaran yang sebelumnya telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan bersandarkan kepada kitab Taurat. Jadi keadaannya Injil itu tidak untuk menyalahkan, ya, tidak untuk menyalahkan adanya kitab Taurat, melainkan untuk membenarkan keadaannya kitab Taurat, bahwasanya Taurat dan Injil itu sama saja datangnya dari sisi Tuhan. Wajitu bantakah kaulakum daga banjir kapi bi ayatin kelaban nyambi hukteh merabbikum saya dari pangeran banjir kapi karoroh langulang Allahu daga wajitukum bi ayah takidan karena ngukuaki wal yubna ban karena sapa jae bangun alaihi kona ba takid fattaku maka takut banjir kapi Allah daga Allah wa atiu ban atadab an kapi nih daga sengko fima dalam perintah amur se merintah sengkok kum daga banjir kabibihi kalaba nama min tauhidillah nyatan dari hitung akidah ke Allah wa ta'atihi ban ada ke Allah. Dan juga keadaannya Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah mereka kalangan kaum Bani Israel itu bukan berdasarkan omongan belaka, bukan berdasarkan omong kosong, melainkan Nabi Isa alaihissalam hadir ke tengah-tengah mereka, tengah-tengah kalangan kaum Bani Israel itu berdasarkan bukti-bukti yang akurat, ya, berdasarkan dalil dan qarinah alias hujjah yang sempurna, ya, berdasarkan dalil dan qarinah hujjah yang sempurna, berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, berdasarkan mukjizat yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dari sisi Tuhannya. Jadi keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ayat wajitukum bi ayat secara berulang-ulang itu semata-mata takidan, semata-mata mengokohkan waliyubna alaihi, supaya asas ketakwaan tersebut harusnya dibangun dan dibina
dengan berdasarkan bukti-bukti yang akurat serta konstitusional. Maka dari itu fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduklah kepadaku, kata Nabi Isa alaihissalam kepada kalangan kaum Bani Israel mengenai fima amarukum bihi min tauhidillah wa ta'atihi, mengenai apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada sekalangan kelompok kaum Bani Israel, yaitu dari mengesahkannya serta tunduk dan taat kepadanya. Jadi kebanyakan kalangan kaum Bani Israel dari dahulu kala itu tidak mengesahkannya, justru mereka mensekutukannya. Jadi menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya Nabi Isa alaihissalam agar keadaannya kalangan kaum Bani Israel tersebut tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan mengesahkannya dan taat tunduk kepadanya. Innallaha sangkun Allah Rabbi panika pengerna kaulah wa rabbukum ban pengerna banjir kapi fa'budu maka nyembah banjir kapi huda ka Allah hadza fa'budu maka nyembah banjir kapi huda ka Allah hadza tining panika perintah alladzi perintah amuru se merintah seng kaulah kum da ka banjir kapi bihi kalaban alladzi suratun panika jalan tariqun tegasa jalan mustaqimun cek alias seloros fakadzabu maka ala jagaki Banu Israel hudaka Nabi Isa walam yu'minu ban tak beriman Banu Israel bihi daga Isa. Kemudian setelah itu Nabi Isa menjelaskan bahwasanya maka dari itu tunduklah, patuhlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada hanya sekedar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduklah kepada saya karena saya ini, kata Nabi Isa, karena sesungguhnya Nabi Isa itu adalah merupakan utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalangan kaum Bani Israel, menyuruhkan untuk selalu senantiasa taat dan tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, tunduk patuh terhadap perintahnya. Karena pada dasarnya, karena pada hakikatnya innallaha rabbi wa rabbukum. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Fa'buduhu, maka dari itu beribadalah, menyembahlah hanya kepada Allah, jangan sampai menyekutukannya. Jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Isa alaihissalam, jalan yang sudah dibeberkan secara gamblang kepada kalangan kaum Bani Israel oleh Nabi Isa alaihissalam, yakni mengenai apa yang telah diperintahkan, yang disuruh oleh Nabi Isa kepada kalangan kaum Bani Israel tersebut adalah merupakan siratul mustaqim, sebuah jalan yang lurus, yang benar. Jadi jalan yang lurus, yang benar, yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seketika keadaannya Nabi Isa telah menyerukan demikian, untuk selalu senantiasa taat tunduk patuh kepada Allah semata, untuk bertakwa kepada Allah semata, justru kejadiannya fakadzabuhu wa lam yu'minu bihi. Justru kejadiannya sekelompok dari kalangan kaum Bani Israel tersebut melecehkannya, mendustakan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka tak segan-segan menentangnya, tak beriman, tak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Katakanlah mereka tersebut bertolak belakang dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah hal tersebut terjadi, maka pada akhirnya falamma ahassa, maka semangsana agresah alimat kesetahu Isa pasir Nabi Isa minkum dari Bani Israel al-kufrah daga kufuran wa aradu ban ngarpaki Banu Israel qatlahu daga mata Isa. Kaulah maka tanya pas Nabi Isa daga pertanyaan mantining pasirah orang ansori panika saya sanggup panika banyak-banyak saya sanggup nolongin kaulah wanita seakhirngin kaulah zahiban, atau saya nolongin kaulah zahiban hale berangkat ilallahi daga Allah li ansurah, karena sebagai nolongin kaulah dinahu daga keman Allah. Kaulah maka ada al-hawariyuna pansera banyak sahabat sejatina Nabi Isa nahnu tining abdina sadaja ansarullah panika banyak orang
Abantu nolongin dak keagamaan Allah, awanu dinihi dak sebanyak-banyak si abantu agaman Allah. Wahum bantining hawariyin atau ansorillah asfiya'u Isa pada kebanyak-banyak pelekna banyak-banyak pelekna Nabi Isa atau kekasena sepele Nabi Isa. Awal man tegese awal orang aman saya beriman man bihi daga Isa wa kanu ban bada hawariyun isnai asyarah paniku 12 rajulan orang laki minal hawari dari orang setepote wa huwa bantining hur al bayadu panika orang sepot al bayadu panika pote panika orang pote al khalisu tor semurni wakilaban eta waki pona padabu kanu bada hawariyun kisorina panika banyak orang sepanda yuhawiruna sengangkui tepote hawariyun asya bada kebanyak kui ayyubayiduna teksengangkui tepote hawariyun hadakan siap. Kemudian setelah keadaannya Nabi Isa merasakan sebuah getaran yang amat sangat mendalam ya mengenai keadaan dan kondisinya kaum Bani Israel yang semakin hari semakin hancur berantakan ya, hancur berantakan nilai-nilai moralnya ya, nilai-nilai keagamaannya. Maka semenjak Nabi Isa merasakan hal tersebut terjadi kepada kalangan kaum Bani Israel, yakni katakanlah Nabi Isa tersebut mengerti dan paham betul tentang apa yang dilakukan oleh kalangan kaum Bani Israel, bahwasanya mereka kalangan kaum Bani Israel kekufurannya itu sudah melebihi pada tingkatan yang luar biasa. Bahkan keadaannya mereka kalangan kaum Bani Israel yang jahat-jahat tersebut aradu qatlahu, menghendaki atau berharap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa yang sebelumnya sudah memberikan berbagai macam tampakkan keajaiban kepada mata kalangan kaum Bani Israel, menampakkan berbagai macam mukjizat kepada mereka. Justru keadaannya bukan menghormati, bukan menghargai kehadirannya Nabi Isa, justru mereka malah merencanakan sebuah pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Isa merasakan sebuah getaran yang sedemikian rupa, maka Nabi Isa pun bertanya kepada sahabat-sahabat terdekatnya, man ansori ilallah, siapakah di antara kalian yang mau menjadi penolongku, pembantuku, yakni zahiban ilallah, berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa membantu agama yang telah diterapkan kepada kalangan umat manusia, yakni agama Islam. Maka pada waktu itu pula al-hawariyun, yakni sahabat-sahabat sejatinya Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kami semua sanggup menjadi penolong agama Allah, yakni membantu, memakmurkan, mensejahterakan agama yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ke tengah-tengah kalangan kaum Bani Israel tersebut. Mereka itu adalah pilihan-pilihan Nabi Isa, orang-orang pilihan yang amat sangat dikasihi oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi katakanlah awal mula orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka Hawariyun tersebut berjumlah 12 orang banyaknya, dari orang-orang yang suka memakai baju putih ya, yang artinya al-bayadul khalisu ya, hatinya itu putih, bening, bersih, jauh dari rasa dengki, iri, takabur, suudon, sombong, riya maupun lain-lain sebagainya yang menjadi penyakit hati. Katakanlah bahwasanya Hawariyun tersebut adalah merupakan teman-teman sejati, sahabat-sahabat karib Nabi Isa alaihissalam yang berjiwa mulia. Makanya di sini dikatakan al-bayadul khalis, hatinya putih, bersih dan bening. Wakila kanu kisorina. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya mereka Hawariyun tersebut adalah merupakan orang-orang yang perawakannya itu pendek, tidak terlalu tinggi. Yuhawiruna siyaba
yuhawwiruna siyaban, yang mana keadaan mereka Hawariyun tersebut itu selalu senantiasa mengenakan baju putih-putih. Setelah itu mereka berkata, Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, amanna ngimanaki kaulu sadaja, sadaqna tegese aku neraki kaulu sadaja billahi daga Allah, washhad banyaksena ajunan ya Isa he Nabi Isa, bi anna kalaban saangkuna ka abdina sadaja muslimuna paneka banyak-banyak saya beragama Islam atau masraki kaula sadaja. Rabbana hai perngina pangeran abdina amanna ngimana iman abdina sadaja bima ada ke kitab anzal tasinoroki ajunan milal injilih nyata dari kitab Injil, wattaba'na ben anut abdina sadaja ar-rasul daga utusan Isa yakni Nabi Isa, faktub maka nyata ta ajunan nada ke abdina sadaja ma'as solihina halai sarta punya orang senyaksen lakah daga ajunan bil wahdaniyatih kelaban kesitongan wali rasulika banda kau utusan bisidqih kelaban kejujuran. Maka setelah keadaannya Hawariyun, sahabat-sahabat sejati Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya kami ini adalah merupakan penolong agama Allah, ya, penolong agama Allah yang berjumlah 12 orang tersebut yang suka mengenakan baju-baju putih, ya, mereka dengan lantang